Halo pendengar, beberapa waktu lalu sempat kembali viral cerita tentang salah satu gedung yang cukup tenar di ibu kota Jakarta. Gedung yang terkenal dengan cerita mistisnya dan juga terkenal karena konstruksi bangunannya yang katanya bermasalah. Ya, Menara Saidah. Saya rasa bagi sebagian besar warga Jakarta sudah sangat familiar dengan gedung yang terletak persis di pinggir jalan Gatot Subroto. Dan juga kita bisa melihatnya dengan jelas apabila sedang melintasi jalan tol dalam kota. Di episode kali ini, saya akan menceritakan sisi lain dari Menara Saidah yang mungkin belum kalian tahu. Menara Saidah dibangun sekitar tahun 1995. Sempat mengalami renovasi penambahan lantai dari sebelumnya hanya 15 lantai menjadi 28 lantai. Sebelum dikenal dengan nama Menara Saidah, gedung ini memiliki nama gedung Grasindo. Nama Menara Saidah diambil dari nama pemiliknya, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim. Karena pondasi gedung yang ternyata berdiri kurang tegak, bahkan miring beberapa derajat, maka pada tahun 2007, gedung ini berhenti beroperasi. Siapa sangka, di balik segala keunikan dalam gedung ini, ternyata ada sejarah unik dari lahan tempat Menara Saidah dibangun. Menurut cerita yang beredar, bahwa dulunya sebelum dibangun gedung Menara Saidah, lahan tersebut merupakan pusat pemakaman umum. Pada saat pembangunan berlangsung, ada sebagian warga yang mengatakan jika pemakaman belum sempat dipindahkan ke tempat lain. Di awal pembangunannya, gedung ini sempat memakan korban. Saat dibangun, 2 pekerjanya tewas tertimpa bahan cor yang ambruk. Cerita yang sangat melegenda di gedung Menara Saidah ini adalah hantu wanita berbaju merah yang selalu menampakkan diri di sekitar area gedung. Banyak warga sekitar atau orang yang hanya kebetulan lewat gedung ini diperlihatkan sosok wanita berbaju merah ini. Usut punya usut. Ternyata ada cerita tragis di balik kemunculan hantu wanita merah tersebut. Dulu, sebelum gedung Menara Saidah dibangun, ada seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir rel kereta Cawang, yang memang tak jauh dari lokasi gedung. Wanita itu bermaksud menunggu untuk dijemput sang pacar. Namun naas, wanita tersebut mengalami kecelakaan tersambar kereta yang melaju kencang. Hingga akhirnya dia tewas. Dan saat kejadian, wanita tersebut memakai baju merah. Persis seperti hantu wanita merah yang sering menampakkan dirinya. Selain hantu wanita merah, konon kabarnya ada juga penampakan sosok ular raksasa. Seperti kisah yang diceritakan Rohman yang bekerja sebagai satpam di Menara Saidah. Menurut Rohman, saat ia baru bekerja di sana, seorang tetangga kosnya kaget saat tahu dirinya kerja di Menara Saidah. Perempuan itu bercerita, ia pernah masuk ke dalam gedung itu. Dia bilang melihat ada ular besar dan macan. Belakangan, Rohman mengakui kebenaran yang diucapkan tetangganya tersebut. Di dalam gedung itu berdiam makhluk gaib
yang berwujud ular yang sangat besar. Itu ular untuk mereka yang mau cari pesugihan. Rohman menambahkan, ularnya panjang, sebesar pohon kelapa. Di moncongnya terdapat mustika. Cerita mistis dari Gedung Menara Saidah yang tak kalah populernya adalah kisah hilangnya wanita dalam lift secara misterius. Kejadian ini dialami oleh seorang satpam yang menjaga gedung saat masih beroperasi. Saat itu, sang satpam tengah bertugas jaga malam. Saat berjaga malam itu, dia kedatangan seorang tamu wanita cantik yang mengenakan dress berwarna merah. Wanita tersebut meminta untuk diantarkan ke lantai 14 yang katanya ingin menemui saudaranya yang bekerja di lantai tersebut. Akhirnya, wanita itu pun diantarkan oleh satpam tersebut. Mereka kemudian menggunakan lift untuk menuju ke lantai 14. Sayangnya, karena lift memang sudah lama tidak beroperasi dengan baik, maka pergerakan lift menjadi sangat lambat. Ketika sudah berada di lantai yang dituju, satpam tersebut sangat terkejut karena menyadari bahwa wanita yang bersamanya sudah hilang entah kemana. Ia pun jatuh pingsan dan untungnya berhasil ditemukan oleh satpam lainnya. Selain cerita-cerita mistis tadi, ada pula pengalaman wisata mistis di Gedung Menara Saidah ini yang pernah diceritakan melalui Twitter oleh Bramasta Zaki. Berikut ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2011, di mana gue dan kawan-kawan gue masih SMA kelas 1. Jadi gini, setelah gue dan teman-teman gue selesai menyiapkan barang, kita semua jalan naik motor. Ada 6 orang. Gue, Hanung, Galih, Rian, Deka, dan Tejo. Posisi waktu itu jam 10 malam. Kami sudah sampai di Saidah. Hal pertama yang gue lakuin ketika sampai adalah ngelobi satpam supaya kita bisa masuk ke dalam gedung. Perjalanan dimulai dari basement pertama, kemudian turun ke basement kedua. Ia mengaku hawanya semakin lembab. Senter yang dipakai adalah HP BlackBerry, dan itu pun mati satu persatu. Itu aneh, karena nggak mungkin itu HP tiba-tiba ngeribut hampir barengan semuanya. Setelah 15 menitan, kita nyantai di dekat musola basement 2. Gue nemu jejak kaki di dalam musola. Masih baru, tapi jejaknya besar-besar. Jujur, gue yang aslinya skeptis mulai agak ngeri-ngeri. Ketika masuk basement 3, hawanya lembab. Dan lucunya, agak bau-bau bangkai. Gue sih tetap mencoba berpikir logis. Barangkali bangkai tikus atau bangkai kucing. Dan di basement 3 ini memang lumayan becek banget. Di basement 2, kita sempat ketemu kumpulan pekerja yang lagi tidur di bawah lampu kuning. Nah, pas di atas, si Hanung nanya ke satpam, "Pak, itu ada kuli di bawah lagi tidur ya?" "Hah? Boro-boro kuli. Listrik aja cuma sampai pos satpam." "Terus, siapa dong yang kita lihat?" Bramasta dan kawan-kawan
memutuskan santai sejenak keluar sambil jalan-jalan memutari gedung. Usai berkeliling di luar gedung, Bramasta dan 5 sahabatnya memutuskan masuk ke lobi utama. Gue duduk di air mancur sama Hanung. Tejo asik mainin kursi, sementara yang lainnya sibuk muter-muterin ruangan. Tiba-tiba Tejo teriak, "Woi, ini kursi gua woi." Itu gue lihat sendiri pakai mata kepala sendiri. Dia tarik-tarikan kursi sama angin. Dan pas dia lepas, itu kursi kelempar lumayan jauh. Di sini gue mulai merinding. Selama 15 menit di luar gedung, Bramasta dan kawan-kawan akhirnya memutuskan kembali masuk. Kali ini, basement kembali menjadi tujuan. Setelah sempat melihat beberapa kuli bangunan yang tidur di basement, kali ini mereka tidak melihat lagi ada kuli di sana. Karena di basement 1 dan 2 dikunci pintunya, kita turun lagi tuh ke basement 3. Ternyata basement 3 tidak dikunci. Nah, kita masuk dari sana untuk buka kunci basement 1 dan 2. Pas lagi turun ke basement 3, tiba-tiba Hanung dan Rian yang jalannya di belakang kita kabur ke atas. Gue pikir, kenapa lagi tuh orang? Karena udah nanggung, gue sama Tejo akhirnya tetap turun sampai basement 3. Dan kemudian masuk ke pintu. Dan pintu tersebut gue ganjel pakai sendal. Suasana lumayan mencekam. Nggak lama, HP gue ngeribut sendiri. Tejo buru-buru nyalain korek dan bilang ke gue buat nunggu ribut selesai. Karena terlalu bahaya kalau kita turun tanpa senter. Pas lagi nunggu ribut, kita dengar suara telapak kaki. Kita berdua tambah panik. Akhirnya HP gue kembali nyala. Dan gue langsung nyalain senter. Dan kita pun turun pelan-pelan. Sampai di bawah, pintu yang gue ganjel pakai sendal ternyata sempat ketutup. Untungnya, pintu tersebut masih bisa kita buka. Akhirnya, kita kembali ke atas. Gue tanya si Hanung sama Rian, kenapa tadi kabur? Dia bilang, tadi di belakang lu ada mbak-mbak baju merah. Demikian cerita tentang Menara Saidah. Apabila kalian pernah kerja di sana dan memiliki cerita mistis lainnya tentang Menara Saidah, kalian bisa berbagi ceritanya di kolom komentar. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.